Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali di channel YouTubeku, tetap di Rahma Cook Island Channel. Teman-teman, sudah lama ya aku tidak membuat eh, konten ataupun edukasi apapun tentang tentang Cook Island ataupun New Zealand ya. Nah, kali ini aku mau bikin lagi ya, karena pengalaman kemarin itu ada yang komen ndak enak sama saya di komen saya gitu ya, istilahnya. Dia tuh bertanya, tetapi seperti ngasih tahu saya gitu, seperti dia ndak percaya sama saya gitu. Saya di sini kan cuma nge-share itu tentang pengalaman saya, bukan pengalaman orang lain ya teman-teman ya, biar ndak salah ya. Di YouTube saya itu semuanya itu real, yang aku ceritakan itu semuanya tentang pengalaman hidupku sewaktu aku di Cook Island gitu loh. Nah, terus kemarin ini tiba-tiba ada orang messenger aku gitu, dan bertanya-tanya padaku. Aku mau share sedikit ya teman-teman ya tentang pengalamanku juga. Karena orang itu menelpon saya ya, karena melihat YouTube saya gitu. Mungkin dia percaya sama saya gitu loh. Akhirnya dia tanya-tanya lah. Balik lagi ya, aku itu ngomong yang sebenarnya ya, yang pernah aku alami di Rarotonga selama aku kerja hampir 4 tahun di Rarotonga gitu lah. Apapun yang aku alami, yaitu yang aku ceritakan, dan dia tanya tentang proses ke Cook Island. Dan kebetulan orang yang tanya itu, mereka mau berangkat ke Cook Island, kalau tidak salah 6 orang apa 9 orang. Diberangkatkan oleh agensi. Aku tidak tahu agensinya siapa, aku juga tidak tanya ya, biar tidak salah, aku tidak nyebut nama agensinya. Nah, ke-6 orang itu atau ke-9 orang itu mereka ditarik dengan fee yang berbeda, beda-beda. Ada yang kena 85 juta, ada yang kena 65 juta, 70 juta, bahkan ada yang 35 juta. Nah, kemarin itu yang menelpon ke saya itu yang dikenain biaya 35 juta. Karena dia melihat YouTube saya, akhirnya dia penasaran, tanya-tanya lah ke saya. Nah, mereka itu diberangkatkan dengan apa ya? Holiday visa dengan NZ, yang mereka anggap itu NZ itu visa NZ. Ya, itu saya jelaskan. Kalau NZ itu bukan visa. NZ itu surat izin masuk dari Indonesia ke Cook Island. Seperti apa ya, surat izin perjalanan gitu loh. Untuk transit ke Australia, transit ke New Zealand, ke Cook Island, itu memang mereka harus menggunakan NZ itu. Dan di sini saya tegaskan, NZ itu bukan visa. Kayaknya itu visa perjalanan gitu loh. Visa transit gitu. Kayaknya sih sepengetahuan saya seperti itu, visa transit. Nah, terus kemudian dia tanya, saya tanya kembali ke dia, lah kamu ke sana itu tujuannya bekerja apa memang mau liburan? Kalau ke sana liburan itu pasti kamu memiliki 2 tiket PP pulang pergi. Iya, saya dikasih tiket PP, dan katanya saya di sana itu nanti disuruh nginap di hotel, setelah itu kita disuruh cari kerjaan sendiri di Cook Island gitu. Terus saya jelaskan, di Cook Island itu bang, kalau pakai visa turis itu ndak bisa kerja, dan di sana itu juga ndak segampang itu mencari pekerjaan, tidak segampang itu orang Cook Island itu mau mempercayai kita orang asing. Dan apalagi mereka itu ke sana membawa hanya apa ya, holiday visa. Kayaknya sih ndak segampang itu nyari pekerjaan di sana gitu loh teman-teman. Terus New Zealand, Cook Island itu kecil, pulau kecil, 45 menit muter udah sampai. Kalaupun kalian sembunyi dimanapun, misalkan udah jatahnya kalian pulang, ya kalian harus pulang. Kalau misalkan kalian ndak pulang, itu nanti dimanapun kalian sembunyi pasti kemungkinan akan tetap ketahuan gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau ada yang mau ke Cook Island, lebih baik pastikan dulu ada surat kontrak turun dari bos, dan di situ kalian akan mengetahui bos kalian itu siapa, alamatnya di mana, pekerjaan kalian itu apa, itu semua tertulis di surat kontrak kerja kalian. Dan abangnya itu kemarin tak tanya ada ndak surat kontrak kerja, mereka ndak dikasih sama agensinya.
surat kontrak kerja itu ndak ada, bahkan form dari imigrasi Cook Island itu juga ndak ada gitu. Dan kebetulan waktu kemarin kan saya mau dipulangkan dari New Zealand ke Indonesia. Saya kontaklah bos saya dan bos saya siap menerima saya. Kemudian bos saya mengirim form dari imigrasi Cook Island untuk saya file, saya tulis, untuk saya isi semuanya form itu. Nah, kebetulan itu saya masih nyimpen. Nah, itulah saya kirim ke abangnya yang curhat ke saya itu, sampean dikasih ini ndak, form seperti ini ndak dari agensinya? Katanya ndak. Nah, itu kalau sama ndak dikasih form itu berarti sama itu ndak resmi ke sana, ndak punya bos gitu. Dan di sana itu nyari bos sendiri itu ndak mudah gitu. Jadi di sini edukasi saya ya buat teman-teman, himbauan saya, tolong berhati-hati ya kalau mau ke Cook Island, karena di Cook Island itu tidak ada agensi resmi teman-teman, mereka itu mandiri. Kalaupun ada yang datang ke sana, gampang ke sana itu memang mereka punya channel di sana, punya teman yang mencarikan bos di sana gitu. Kalau untuk fee itu wajar ya, kita kita meminta bantuan ke orang, itu pasti orang itu kan bekerja ya, otomatis orang itu meminta fee, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Tetapi eh itu harus, kalian harus jelas ada bosnya, memang langsung ada bosnya gitu. Itu pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, hati-hati, sangat berhati-hati. Kalau kalian ke Cook Island dikasih visa holiday, tolong jangan mau teman-teman, jangan mau ya teman-teman. Kalau ke Cook Island itu kalian harus tahu ada surat kontrak dari bos gitu ya teman-teman, please tolong. Terus nah, kemudian ada kan kemarin ada yang bertanya eh, ke komen, di komen saya tanya gaji berapa. Di situ kan di bawah sekali video saya kan saya sudah menjelaskan gaji di sana per jamnya berapa kan ada. Untuk saat ini aku cari-cari informasi, memang $10 untuk per jamnya di Cook Island ya. Nah, aku kan yang ngomong terus terang ya sama orang yang bertanya, gajinya berapa per jam. Nah, gajinya per jam, per bulan dapat berapa. Per jam itu $10, tergantung jam kalian berapa jam dalam satu minggu. Ya, kalau yang rata-rata ya, hitungan yang rata-rata mungkin 10 juta sampai 12 juta. Nah, kemudian orang yang bertanya itu tak jawab 10 sampai 12 juta. Nah, itu jawabannya apa dia? Kelihatan sekali sih mbaknya ini berbohong. Itu baru ditanya gaji aja udah kelihatan bohong, apalagi ditanya yang lainnya. Saya tegaskan ya teman-teman, di konten saya ini saya tidak pernah berbohong ataupun saya tidak pernah menghibul. Untuk apa saya berbohong? Motivasi saya apa untuk berbohong? Saya bukan agensi, saya bukan perekrut juga. Saya di sini hanya share pengalaman saya. Karena kalau memang bisa kalian mendapatkan gaji 20 juta sampai 25 juta, itu tergantung, sampai 30 juta itu bisa, kemungkinan bisa di Cook Island. Tapi tergantung skill kalian gitu. Atau saya dulu, contohnya saya dulu rata-rata orang satu satu bos, kalau saya dulu satu bos cuman 10 juta dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Saya dari satu bos itu saya cuma dapat bersih mungkin 9 juta sampai 10 juta. Nah, kemudian saya kan ada job sampingan. Malam saya kerja di Cafe Charlie, kadang di Pacific Resort, kerja di dapur, cuci piring. Itu saya bisa mencapai 22 juta per bulan. Kotor, ya teman-teman, itu kotor, 22 juta itu kotor. Itu hari Sabtu saya enggak libur, saya ngambil overtime. Hari Minggu kadang-kadang saya ngambil overtime, saya dapat gaji segitu gitu. Tapi kalau gaji satu bos ya itu maksimal 10 juta sampai 12 juta gitu. Jadi buat abangnya yang kemarin eh, bilang saya berbohong, itu tidak ada saya berbohong, Bang. Tanya temannya kerjanya berapa jam, gajinya berapa per jam, itu kalian bisa ngitung, Bang. Anda bisa ngitung dari teman Anda berapa jam kerja gitu. Bisa kayak gitu. Ya, pesan saya untuk teman-teman kalau mau ke Cook Island, berhati-hati aja ya.
Dan untuk bahasa, kalau bisa kalian harus bisa bahasa lah, biar ndak kesulitan dengan diri sendiri. Keluar negeri kemanapun tujuan Anda keluar negeri, setidaknya Anda harus bisa 30% atau 50% ngerti dengan bahasa yang akan kalian tuju. Itu saja ya teman-teman, himbauan saya hati-hati sekali. Kalau ke Cook Island jangan mau dikasih visa turis ataupun holiday visa ke Cook Island ya khususnya. Karena Cook Island itu pulau kecil. Cuma 45 menit kalian muter sudah sampai. Itu. Kalau ke New Zealand ya itu beda lagi karena New Zealand kota besar gitu ya. Tapi saya tidak menyarankan kalian ke New Zealand harus pakai holiday visa, enggak. Itu terserah Anda. Kalau yang mau ke New Zealand, informasi New Zealand sih aku kurang begitu paham ya. Itu. Ya udah gitu aja ya teman-teman, pesan dari saya dan edukasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau berangkat ke Cook Island. Hati-hati, pesan saya hati-hati. Kalau bisa pastikan dulu tahu dengan bosnya, pastikan dulu Anda dapat kontrak kerja dari bosnya, oke? Terima kasih. Salam anak rantau dari New Zealand. Assalamualaikum.